Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bapak Ibu dosen kapanpun Bapak Ibu menyaksikan video ini. Saya perkenalkan saya Jembi dari Prodi S1 Manajemen akan mempresentasikan dari tugas dari mata kuliah Manajemen SDM dengan topik PHK Masal di era startup. Apakah salah manajemen? Hmm, baik, pada presentasi ini kita akan membahas mengenai startup terlebih dahulu, kemudian latar belakang kenapa startup ini mulai bermunculan, dampak positif, tantangan, kemudian tren global masa depan dan anti startup, kemudian sejarah masalah kesejahteraan SDM dan bubble burst atau pecahnya gelembung. Ini adalah kesimpulan. Langsung saja per satu, yaitu apa itu startup. Startup itu sebenarnya adalah perusahaan rintisan yang biasanya bergerak di bidang teknologi dan memiliki model bisnis yang inovatif, karena untuk sebagai inovasi dalam sebuah proses bisnis ataupun sektor bisnis, biasanya dimulai oleh sekelompok kecil ya, dengan ide segar yang new fresh itu, semangat tinggi untuk memecahkan masalah tertentu. Hmm, Faktor-faktor pendorong kemunculan startup itu sebenarnya ada beberapa hal, tapi yang umum adalah kemajuan teknologi, kemudian dukungan pendanaan dari baik dari pemerintah maupun swasta seperti investor maupun joint venture, kemudian pola konsumsi dan eh, dari masyarakat, apalagi ditambah dengan kebijakan di masa pandemi, di mana teknologi menjadi sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ini rendahnya hambatan yang masuk. Maksudnya adalah tidak seperti industri yang biasa, yang konvensional. Startup itu tidak butuh modal besar, karena hanya memodalkan pada IT ya, yang bisa dikerjakan dari balik layar. Sebenarnya startup ini banyak dampak positifnya, itu adalah inovasi bisnis ataupun produk. Nah, di mana munculan startup ini mendobrak pasar dengan solusi-solusi yang mereka tawarkan yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Tentu dengan berkembangnya perusahaan yang berdatangan akan memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi digital, karena dewasa ini digital tidak dapat dipisahkan dari segala hal. Salah satunya adalah dari ekonomi. Hmm, Ini masalah tantangan yang dihadapi oleh startup. Dan data menunjukkan bahwa kebanyakan startup itu gagal di 3 tahun, um, 3 sampai 5 tahun pertama ya. Karena biasanya karena kehabisan dana dari aksi bakar uang yang dia lakukan ataupun cepatnya perkembangan yang ekspansi yang dilakukan. Kemudian strategi yang salah. Ya, karena terburu-buru, terlalu overconfident dengan kondisi yang ada, dan juga mungkin kesalahan eh, dari pasar, bukan dari pasar, dari eh, produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan market atau kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah persaingan ketat, bahwa banyak
tidak dipengaruhinya startup bermunculan ini memberikan kondisi kompetisi yang sangat kompetitif ketat bagi masyarakat, bagi startup yang apabila jika startup ini tidak mampu bersaing, ah pasti akan musnah. Dan seperti pada beberapa tahun terakhir bahwa startup itu sangat bergantung pada injek dana dari perusahaan joint venture ataupun dari investor aksi bakar uang yang mereka lakukan sebenarnya tidak terlalu bagus untuk kedepannya. Namun karena salah satu bisnis yang easy untuk make money di saat yang cepat dengan pertumbuhan gila-gilaan, perusahaan gila-gilaan memberikan umpan yang menarik ataupun gambaran yang menarik bagi investor untuk memasukkan dananya di perusahaan startup. Namun pada akhirnya ternyata tiba juga wabah ekonomi di mana banyak startup yang valuasinya tinggi namun tidak sebanding dengan pendapatan yang real, sehingga menyebabkan gelembung ekonomi. Hmm. Dan global di Indonesia itu memang pusat-pusat startup di baik di Jabodetabek maupun di juga Jogja dan Bandung itu jadi pusat-pusat bisnis atau pusat headquarters dari startup yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa masa depan startup itu sudah mulai bergeser yang dulunya adalah growth fast atau pertumbuhan yang sangat cepat. Sekarang investor menuntut keberlangsungan bisnis dari startup tersebut. Kemudian yang kedua adalah dampak sosial ataupun lingkungan yang ditawarkan dari sebuah startup. Apakah cukup berdampak atau hanya menggaung gema di media sosial? Eh, Teknologi juga mulai berubah, kemunculan AI yang sangat signifikan memberikan tekanan yang sangat besar bagi startup untuk mampu mempertahankan posisinya di market. Nah, kita masuk pada di startup ya, bahwa startup ini dulunya yang mementingkan perhatikan pada pertumbuhan atau ekspansi perusahaan yang sangat cepat tanpa hmm, memikirkan bagaimana proyeksi bisnis maupun perusahaan ke depannya. Eh, Sehingga muncullah pandangan tentang anti startup ya, atau kebalikannya dari startup ya, yaitu menuntut profitabilitas dan juga stabilitas. Anti startup mendedikasikan pada hubungan pelanggan yang kuat serta stabilitas keuangan. Memungkinkan mereka tetap berkembang di tengah tantangan ekonomi. Mereka mengedepankan pertumbuhan yang berkelanjutan bukan hanya sekedar cepat. Kemudian eh, ledakan hmm, mohon maaf. Kemudian fenomenanya bahwa kebangkitan anti startup ini mencerminkan perubahan pergeseran fokus investor ya yang dari dulunya adalah pertumbuhan perusahaan yang cepat sekarang menuntut pada eh, bagaimana perusahaan yang dia invest itu dapat berkesinambungan lanjut.
Efek dari anti startup ini adalah PHK yang mulai berdatangan. Eh, ini adalah efek dari kebijakan perusahaan di mana lebih memfokuskan pada keberlangsungan sehingga proses-proses bisnis atau internal bisnis mereka yang tidak efisien cenderung akan dipotong. Dan salah satu kebijakan efisien adalah layoff perusahaan ataupun eh, penurunan gaji atau pendapatan para pegawainya. Seperti kita tahu bahwa pada saat startup ini menjadi naik daun, banyak perusahaan-perusahaan yang menggait atau merekrut programmer atau ahli-ahli IT dengan iming gaji yang terlampau di atas pasaran. Saat itu memang mm, stok dari para ya engineer informatika itu sangat eh, terbatas ya, sehingga terjadi kelangkaan di pasar. Namun sekarang seiring pergeseran dari pasar menyebabkan banyak pekerja-pekerja yang dilakukan layoff. Nah, fenomena bubble brush itu pecahnya gelembung ini ah, menjadi pertanyaan apakah ternyata atau selama ini itu startup itu gagal untuk merencanakan SDM-nya, tidak berbasis pada strategi jangka panjang, tah buat dan juga menunjukkan bahwa rekrutmen ini tanpa seleksi dan juga nilai yang cocok, yang otomatis akan berpengaruh pada tidak adanya pengembangan SDM di dalam. Salah satu efeknya juga atau penyebabnya adalah gaji yang atau ya, imbalan yang tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan, sehingga mengakibatkan beban perusahaan meningkat. Yang terakhir adalah budaya organisasi yang karena perusahaan masih baru, belum terbentuk, jadi belum terbangun secara sistematis. Oh, jika ini dikaitkan dengan teori manajemen SDM, eh, yang pertama perencanaan SDM itu tidak sesuai dengan human resource planning, di mana perusahaan perlu menyesuaikan kebutuhan SDM dengan tujuan jangka pendek dan panjang agar SDM itu bukan hanya sebagai liabilitas, namun dianggapnya sebagai investasi. Yang kedua adalah eh, person organization fit atau person job fit. Eh, proses rekrutmen ini jika sesuai teori menekankan bahwa karyawan akan bekerja optimal jika mereka cocok dengan budaya organisasi dan tuntutan pekerjaan. Banyak program di startup yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga mm, membuat kondisi di internal itu menjadi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Eh, kalau kita juga lihat human capital theory, itu berkaitan dengan eh, human human resource planning di mana melihat SDM itu sebagai investasi dan bukan sebagai beban. Eh, Kesimpulannya atau pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa manajemen harus mulai berbenah terkait dengan SDM karena fenomena-fenomena dari kondisi global yang tidak menentu apalagi ditambah dengan gejolak perang geopolitik yang ada di Timur Tengah mengakibatkan bahwa manajemen harus
berhati-hati dalam melakukan maintenance perusahaannya, terutama dari sisi SDM. Ditambah lagi dengan kemunculan model anti startup yang lebih menekankan pada sisi profitabilitas daripada eh, penggunaan yang cepat. Keberlanjutan itu akan tetap bergantung pada bagaimana perusahaan itu jalan secara efisien dan efektif. Sehingga manajemen SDM harus benar-benar diperhatikan di tengah kondisi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.